Di tengah cahaya menyilaukan di jantung tata surya, tersembunyi sebuah dunia yang jarang disapa. Kecil, sepi, dan nyaris terlupakan. Namun justru dialah yang paling dekat dengan matahari. Menari dalam orbit terdalam, dalam keheningan yang membakar. Tak ada atmosfer yang melindunginya, tak ada bulan yang menemaninya. Ia hanyalah batuan sunyi, penuh luka kawah, berputar perlahan di bawah terik cahaya yang tak mengenal belas kasihan. Namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan jawaban tentang asal-usul sebuah dunia, tentang batas paling ekstrem, tempat sebuah planet masih bisa bertahan. Inilah kisah sang planet pertama, sebuah kisah dari tepi api yang tak pernah benar-benar berhenti membeku. Selamat datang di Merkurius. Merkurius, sang planet pertama dalam barisan kosmis, dan yang paling dekat dengan matahari, pusat tata surya. Jaraknya hanya sekitar 57 juta kilometer dari matahari. Begitu dekat hingga langitnya disinari cahaya 3 kali lebih terang dari yang kita lihat di bumi. Namun ia bukanlah dunia yang ramah. Tak ada awan, tak ada angin, tak ada perlindungan dari panas yang membakar ataupun dingin yang menggigit. Di siang hari, suhunya dapat mencapai lebih dari 430 derajat Celcius. Tapi saat malam menjelang, tanpa atmosfer untuk menahan panas, permukaannya jatuh hingga 180 derajat Celcius. Ia terbakar dan membeku dalam putaran waktu yang lambat dan sunyi. Dengan diameter hanya sekitar 4.880 km, Merkurius bahkan lebih kecil dari beberapa bulan milik planet lain. Ia adalah dunia mungil dengan gravitasi yang lemah dan eksosfer yang sangat tipis, terdiri dari atom-atom lepas seperti natrium, kalium, dan oksigen. Namun justru di kesederhanaannya itu, tersembunyi kompleksitas yang tak terduga. Pergerakannya unik, satu rotasi penuh memakan waktu 59 hari bumi, sementara ia menyelesaikan orbit mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari. Artinya, satu hari penuh di Merkurius, dari matahari terbit hingga terbit kembali, berlangsung selama 176 hari bumi. Waktu di sini mengalir dengan cara yang berbeda, lambat, berat, dan tak terikat oleh kebiasaan dunia yang kita kenal. Permukaan Merkurius menyimpan catatan paling kuno dari sejarah tata surya. Hampir seluruh wajahnya tertutup kawah, dari yang kecil hingga yang raksasa, menunjukkan bahwa planet ini telah melalui miliaran tahun pembombardiran meteorit tanpa banyak perubahan sejak masa awal pembentukannya. Salah satu kawah terbesar adalah cekungan Kaloris, dengan diameter lebih dari 1.500 km. Tabrakan yang membentuknya begitu dahsyat hingga menyebabkan retakan menjalar di sisi sebaliknya planet. Ini adalah bukti langsung betapa kerasnya sejarah geologis Merkurius. Berbeda dengan planet lain, Merkurius hampir tidak memiliki aktivitas geologi aktif. Tidak ada lempeng tektonik, tidak ada gunung berapi modern. Namun, jejak masa lalu menunjukkan bahwa Merkurius pernah mengalami periode vulkanisme. Permukaannya tersusun dari dataran lava beku luas yang kini membatu, membentuk daerah yang disebut intercrater plains dan smooth plains. Menariknya, planet ini juga menunjukkan keberadaan lobate scarps, punggungan tektonik yang terbentuk akibat pendinginan dan penyusutan inti Merkurius. Ini menandakan bahwa Merkurius mengalami kontraksi seiring waktu, menyusut beberapa kilometer dalam diameter sejak ia terbentuk. Satu hal yang mengejutkan para ilmuwan adalah kenyataan bahwa Merkurius memiliki medan magnet global. Meski hanya sekitar 1% dari kekuatan medan magnet bumi,
Eksistensinya sangat tidak biasa untuk planet kecil seperti ini. Medan magnet ini pertama kali terdeteksi oleh wahana Mariner 10 pada tahun 1974 dan kemudian dipelajari lebih lanjut secara detail oleh misi Messenger dari NASA yang mengorbit Merkurius antara tahun 2011 hingga 2015. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa medan magnet Merkurius kemungkinan berasal dari inti logam cair, khususnya dari perputaran bagian dalam inti yang masih aktif secara dinamis. Fakta ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Merkurius tidak sepenuhnya mati secara geologis di dalam. Secara struktural, Merkurius memiliki inti logam yang sangat besar, mencakup sekitar 85% dari radius planet, menjadikannya planet dengan rasio inti terbesar di tata surya. Kerak Merkurius diperkirakan hanya setebal 100 sampai 300 km, jauh lebih tipis dibanding bumi. Hal ini memberi tekanan tambahan pada kulit planet saat inti mendingin dan menyusut, menjelaskan kemunculan retakan panjang di permukaannya. Di balik batuan kering dan kawah-kawah senyap itu, Merkurius menyimpan warisan dari masa paling awal tata surya. Ia adalah arsip kosmis, planet yang tak banyak berubah sejak kelahirannya, menyimpan petunjuk tentang bagaimana dunia-dunia lain terbentuk, menyusut, dan berevolusi. Dan mungkin dari diamnya yang membatu, kita akan menemukan kunci untuk memahami bukan hanya planet ini, tapi juga awal mula rumah kita sendiri, bumi. Ketika mendengar nama Merkurius, kebanyakan dari kita membayangkan dunia yang terbakar, permukaan tandus yang dipanggang langsung oleh cahaya matahari, sebuah planet yang begitu dekat dengan pusat panas tata surya, hingga tak menyisakan ruang untuk air, apalagi es. Dan itu tidak keliru. Siang hari di permukaannya bisa menembus lebih dari 400 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat terpanas di tata surya. Tapi di balik gambaran ekstrim itu, tersembunyi sesuatu yang sepenuhnya bertolak belakang. Di wilayah kutubnya, terdapat kawah-kawah dalam yang tak pernah disinari langsung oleh matahari. Karena kemiringan sumbu rotasi Merkurius yang hampir tegak lurus, hanya sekitar 0,03 derajat, cahaya matahari tidak pernah mencapai dasar kawah-kawah tersebut. Suhu di dalamnya cukup stabil di bawah minus 170 derajat Celcius, menjadikannya kantong-kantong dingin abadi. Dan disitulah wahana antariksa menemukan sesuatu yang mencengangkan, es air. Penemuan ini bukanlah kebetulan, ia adalah hasil dari pencarian panjang. Pada awal 1990, teleskop radio dari bumi menangkap pantulan radar yang luar biasa terang dari wilayah kutub Merkurius. Sinyal itu terlalu reflektif, ciri khas yang biasanya hanya muncul jika ada permukaan es. Namun saat itu, belum ada bukti langsung. Lalu datanglah Messenger, wahana NASA yang mengorbit Merkurius sejak tahun 2011 hingga 2015. Dengan instrumen pengukur neutron dan altimeter laser, ia menyelidiki wilayah-wilayah gelap itu secara lebih detail. Hasilnya tidak terbantahkan. Sinyal-sinyal reflektif itu memang berasal dari endapan es air tersembunyi di dasar kawah gelap yang tak pernah menerima cahaya. Beberapa lokasi bahkan menunjukkan lapisan organik gelap menutupi es, kemungkinan sisa-sisa material dari komet yang menghantam permukaan Merkurius jutaan tahun lalu. Ketebalan deposit es ini bisa mencapai puluhan meter. Cukup luas untuk dianggap signifikan, cukup stabil untuk bertahan selama miliaran tahun, dan cukup misterius untuk membuka pertanyaan baru. Bagaimana air bisa sampai ke tempat seperti ini?
Salah satu hipotesis terkuat menyebutkan bahwa es itu dibawa oleh komet atau asteroid kaya air yang menghantam Merkurius di masa awal tata surya. Sebagian menguap seketika oleh panas, tapi sebagian lain terperangkap dalam kawah-kawah kutub, membeku selamanya, dilindungi oleh bayangan dan keheningan. Di tempat yang selama ini kita kira tak bersahabat bagi unsur kehidupan, justru ditemukan salah satu syarat dasar bagi kehidupan itu sendiri. Es di Merkurius bukan sekadar keanehan, ia adalah anomali yang berbicara, bahwa bahkan di dunia sekecil dan sepanas ini, semesta tetap menyisakan kemungkinan. Dalam ruang yang tak pernah disinari, ada sesuatu yang bertahan. Dan dari kegelapan yang membeku, kita kembali diingatkan bahwa di balik wajah yang terlihat mati, terkadang tersembunyi kehidupan yang belum dimulai. Untuk waktu yang lama, Merkurius adalah misteri di balik cahaya, terlalu dekat dengan matahari untuk diamati jelas dari bumi, terlalu kecil untuk menjadi prioritas utama eksplorasi antariksa. Ia nyaris tak tersentuh, hingga akhirnya manusia memutuskan untuk mendekat. Pada tahun 1974 dan 1975, wahana antariksa Mariner 10 dari NASA menjadi misi pertama yang berhasil mendekati Merkurius. Ia memanfaatkan gravitasi Venus untuk mencapai planet terdalam tata surya. Mariner 10 berhasil mengambil sekitar 45% citra permukaan Merkurius. Cukup untuk mengejutkan para ilmuwan. Ia menunjukkan bahwa planet ini penuh kawah, menyerupai bulan, namun memiliki medan magnet, sebuah penemuan yang sama sekali tak terduga. Namun karena keterbatasan teknologi dan orbitnya yang terbatas, Mariner 10 tidak pernah bisa memetakan keseluruhan planet. Sisanya tetap gelap untuk beberapa dekade ke depan. Lebih dari 3 dekade kemudian, pada tahun 2011, NASA mengirimkan MESSENGER, singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging, wahana pertama yang berhasil masuk dan mengorbit Merkurius secara penuh. Selama lebih dari 4 tahun, MESSENGER memetakan hampir 100% permukaan planet. Ia membawa spektrometer, altimeter, kamera beresolusi tinggi, dan instrumen magnetik yang merevolusi pemahaman kita tentang Merkurius. MESSENGER mengungkap bahwa Merkurius memiliki inti logam cair yang sangat besar, kerak yang sangat tipis, serta eksosfer aktif yang mengandung natrium dan kalium. Ia juga memetakan es air di kutub, menyusun peta topografi planet, dan mencatat jejak peluruhan radioaktif yang memberi gambaran usia batuan. Ia tak hanya menjawab pertanyaan, tetapi menciptakan banyak pertanyaan baru. Mengapa planet sekecil ini memiliki medan magnet? Mengapa intinya begitu besar? Dan mengapa di tempat seperti ini ada es dan senyawa organik? Pada 30 April 2015, setelah menyelesaikan misinya, MESSENGER dijatuhkan secara terkendali ke permukaan Merkurius. Ia mengakhiri misinya dengan satu pengorbanan yang tenang, meninggalkan jejak terakhirnya di planet yang telah dia bukakan rahasianya. Namun kisahnya belum selesai. Saat ini, wahana gabungan dari ESA dan JAXA bernama Bepi Colombo sedang dalam perjalanan menuju Merkurius. Diluncurkan pada tahun 2018, misi ini dijadwalkan akan mulai mengorbit Merkurius pada tahun 2025. Bepi Colombo terdiri dari 2 modul ilmiah, Mercury Planetary Orbiter milik ESA dan Mercury Magnetospheric Orbiter milik JAXA. Keduanya dirancang untuk melanjutkan pekerjaan MESSENGER, namun dengan instrumen yang lebih canggih dan resolusi yang lebih tinggi. Ia akan menyelidiki medan magnet Merkurius,
dinamika eksosfer, komposisi permukaan, dan karakteristik internal planet. Harapannya, menjawab teka-teki mendalam. Mengapa Merkurius berbeda dari planet berbatu lainnya? Dan apa yang bisa ia ceritakan tentang masa awal tata surya? Dari Mariner hingga Messenger, dan kini Bepi Colombo, manusia telah dan akan terus mendekatkan dirinya ke dunia yang dulu nyaris tak terlihat ini. Merkurius, dengan segala kesunyiannya, perlahan berbicara, melalui data, melalui gambar, melalui anomali yang menggoda logika. Dan dalam setiap lintasan, setiap orbit, kita semakin sadar bahwa bahkan planet terkecil pun menyimpan pertanyaan terbesar. Merkurius bukanlah planet yang mencuri perhatian. Ia tak semegah Saturnus, tidak sepopuler Mars, dan tidak seindah bumi. Namun justru karena itulah, ia menjadi sangat penting. Karena dalam sunyinya, ia menyimpan sesuatu yang jarang kita temukan. Kejujuran kosmik dalam bentuk paling mentah. Ia adalah batu yang hangus dan berputar lambat di dekat pusat panas tata surya. Ia tidak memiliki bulan, tidak memiliki atmosfer, dan tidak memiliki pelindung dari badai partikel matahari. Namun ia tetap bertahan, membeku di malam yang ekstrim, lalu terbakar kembali dalam siang yang tak kenal ampun. Di dalam diamnya, ia menyimpan inti logam cair yang terus berdenyut, menciptakan medan magnet yang tak seharusnya ada. Di dalam bayangan kutubnya, ia menyimpan air yang seharusnya tak mungkin ada. Merkurius bukan sekadar planet kecil. Ia adalah saksi bisu dari tata surya yang masih muda saat tabrakan dan panas membentuk segala sesuatu yang kini kita kenal sebagai dunia. Dan melalui misi-misi yang telah kita kirim, kita tak hanya memotret permukaannya, kita membaca kisah yang tertulis di bebatuannya. Kisah tentang kelahiran, kehancuran, dan ketekunan dalam bertahan. Mungkin itulah pesan dari Merkurius, bahwa bahkan di tempat yang paling dekat dengan cahaya, kita masih bisa menemukan ruang untuk kegelapan. Dan bahwa dalam keheningan paling sunyi sekalipun, tetap ada kisah yang ingin disampaikan. Ia adalah planet pertama dalam barisan tata surya, tapi bukan yang terakhir dalam makna. Sebab dalam urutan planet-planet itu, tak ada yang tidak penting. Setiap dunia menyimpan fragmen dari siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan kini kita tahu bahwa bahkan di antara panas yang membakar, masih ada es yang bertahan. Di antara medan magnet yang lemah, masih ada kekuatan yang tidak bisa kita abaikan. Di antara planet-planet besar, tetap ada satu yang diam, namun berbicara. Inilah Merkurius, sebuah dunia di tepi api yang mengajarkan kita arti dari keteguhan dalam wujud yang paling sederhana. Dan seperti segala sesuatu di tata surya ini, ia punya tempat, ia punya cerita, ia punya makna. Dari dunia yang kecil dan sunyi ini, kita belajar bahwa tak semua hal harus besar untuk bermakna. Merkurius, sang penjaga paling dalam tata surya, mungkin tak memiliki atmosfer, tak memiliki lautan, tapi ia menyimpan waktu, ia menyimpan petunjuk, dan ia menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini bersama kami. Jika kisah ini membuatmu melihat semesta dari sudut yang berbeda, membuka wawasan, atau sekadar mengajakmu merenung, dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus menjelajahi semesta bersama, satu dunia, satu cerita, satu keajaiban pada satu waktu. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Langit Sains.